Bibaratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jibna ilma warzuqna fahma. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur bahwa malam ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita dikasih nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat. Ada iman, ada Islam, kekuatan iman kita, ingin ngaji tapi badan nggak sehat, nggak mungkin sampai ya. Di sini kita kasih sehat sama Allah, dikasih panjang umur. Ternyata iman kita lagi lemah, nggak sampai juga. Makanya dua-duanya kuat. Iman kita dikuatkan oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita setelah pulangnya dari sini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan nanti kita bersama-sama di yaumil qiyamah di padang mahsyar, nanti kita dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaatul ujbah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya selawat serta salam selalu kita ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya para jamaah Masjid Ta'lim Nurul Ikhlas yang dari Kampung Kelapa, dari Bojonggede, alhamdulillah hadir, dari Kayu Manis juga hadir. Alhamdulillah, karena itulah Allah menggerakkan hati kita dan menguatkan iman kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i berkata dalam perkataannya, yaitu waridulka laisa yunqisuhul altani, di sini bahwasanya kata Imam Syafi'i, rezeki Anda tidak akan berkurang lantaran bersikap santai. Jadi walaupun kita santai, tapi kita bersyariat, mencari duit nih, nggak berasa berusuh, nggak. Emang kata Imam Syafi'i, rezeki Anda tidak akan berkurang lantaran bersikap santai. Walaupun santai, tapi kita ada syariatnya, tapi kata Imam Syafi'i, itu tidak akan berkurang rezeki kita. Jadi jangan takut bahwa orang hidup di dunia ini ciptaan Allah, yang masih hidup itu akan diberi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma masing-masing yaitu porsinya. Ada yang kita ini sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, rezeki kita ini susah banget nyarinya kata kita, padahal semuanya udah ada porsinya. Manusia hidup itu udah diporsiin oleh Allah. Kayanya ada, kita sebagai orang kaya itu ada nasib jadi orang kaya. Kita jadi orang miskin itu udah ada nasib, udah catatannya dari sononya. Cuma kadang-kadang ada tambahannya, yaitu wa may yattaqillaha mahraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yaitu kalau kita udah ditakdirkan sama Allah, udah cipta ditentukan rezeki kita jadi orang susah, orang miskin misalnya, tapi kita bertakwa, selalu taat pada Allah, apapun kita serahkan pada Allah, kita selalu beribadah, sholat tepat waktunya, sholatnya selalu berjamaah, nggak pernah tinggal duhanya, tahajudnya, terus kita minta pada Allah, akhirnya ditambahin rezeki, yaitu yang tidak disangka-sangka datang bertambahan gitu.
Makanya kita jangan selalu mengeluh dalam kehidupan kita dalam keadaan susah, mengeluhlah pada Allah. Kenapa ini saya begini ya? Jadi berpikir, kita harus pikir, oh ini berarti saya banyak dosa ini kali. Gitu. Bahwa dosa saya ini diampuninya sama Allah melalui saya jadi orang miskin, orang susah. Kalau saya jadi, kata Allah lebih tahu, kalau engkau aku berikan kekayaan, engkau lebih banyak tambah dosa lagi, maksiat, akhirnya sombong, orang dikecilkan, ngatain orang susah. Allah lebih tahu. Misalnya Pak Dani diciptakan dan minta apa nasibnya jadi orang kaya, ya kan? Punya mobil apa tuh yang paling mahal, ya, ya Pak? Iya yang paling baru tuh, ya, wah duit banyak. Ya namun kayaknya nggak injek sini nih, Imam Syahib ini ya orang duit banyak, sama kita nggak kenal, dia orang kaya, gitu. Makanya Allah tahu supaya ini hambaku aku sayang supaya dia dan nanti bersama-sama yaitu jalan menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketemu ini kita bahannya. Kenapa? Karena teman itu saling memberi syafaat. Misalnya Pak Rahmat ketinggalan nih, belum ada ini Pak Rahmat. Akhirnya kata Pak Dani, udah kita cariin. Kata sini, cariin. Pak kata Pak Arif saja, dicariin. Saking apanya? Saking kok kita di sini berteman dan beribadah karena Allah Subhanahu Wa Taala dalam biungan pengajian seperti ini. Makanya enak. Kalau orang nikah Pak Arif sudah jadi ngaji sana kemari, enak di bahannya. Digotong sana, gotong sini, nggak ada cariin. Gitu. Makanya sebagai teman itu bisa memberikan syafaat kepada teman dalam beragama beribadah gitu. Jadi seperti itu. Jadi di sono nanti ini saling nyariin, kesian. Kenapa? Kesian sangat karena siksa di dalam neraka itu sangat nggak ada bisa dibayangin. Makanya nanti dicariin. Misalnya saya nggak ada dicariin apa lahiran, cariin. Kok ini nggak ada nih, saya nggak ada cariin. Itu mudah-mudahan nanti kumpulnya kita di sini dan kumpulnya di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Di sini Imam Syafi'i berkata, rezeki Anda tidak akan berkurang lantaran kita ini bersikap santai. Dan di sini kata Imam Syafi'i lagi, walaysa yajidu fil rizqil ana, dan tidak pula akan bertambah lantaran Anda bersusah payah. Wah, sungsang sumbul gitu. Pala jadi kaki jadi pala gitu. Kata Imam Syafi'i, dan tidak pula akan bertambah lantaran Anda bersusah payah. Udah meninggalkan sholat itu kerja, ya kan? Udah mati-matian ngejar buat apa? Pesiko rumah tangga. Pagi-pagi pulang gelap, pergi gelap, pulang gelap, sampai lupa sama ibadah, sampai lupa sama Allah. Maka di sini kata Imam Syafi'i, walaupun kamu sungsang sumbul, pala jadi kaki jadi pala, dan tidak pula akan bertambah lantaran Anda bersusah payah nyari duitnya. Ya udah ditentukan. Itu makanya hati-hati, kita nyari duit emang kewajiban. Di dunia ini kan Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kita minta selamat di dunia dan minta keberkahan di dunia dan di akhirat. Ya, emang dunia harus mencari, cuma jangan semau-maunya kita mencari duit, lupa daratan dan juga pelit untuk bersedekah. Hati-hati, orang yang kikir dalam bersedekah itu diambil nanti ibarat kita nyelengin nabung buat ke rumah sakit. Di sini dikatakan bahwa orang yang kikir dalam hartanya, dia sayang mengeluarkan hartanya dalam dia sayang nih. Ngapain boleh saya keluar keringet, tuh banting tulang kadang sedekah. Sayang amat, jadi kok boleh buat beli anu. Itu orang yang seperti itu diancam sama Allah, kumpulin. Nah, sama juga nabung buat masuk ke rumah sakit ntar. Itu hati-hati ya. Kalau punya duit, jadi kita kalau mau bersedekah jangan nunggu kaya. Ntar saya mau bersedekah udah banyak duit saya, jangan. Dari sekarang nih punya duit 10.000, sedekahkan 2.000. Punya duit 100.000, sedekahkan 10.000 atau 5.000. Terus. Jadi sedekah itu jangan nunggu kaya. Udah kaya baru sedekah. Akhirnya udah kaya lupa sayang. Iya kan? Banyak. Ntar saya kalau bersedekah saya udah banyak duit. Pas sudah banyak duit banyak keperluannya.
beli motor yang biasa motornya legenda, mintanya PCX, nambah kurang, ya kan? Biasa motor jelek, bisa kan bagus, bisa udah motor bagus, duit lebih nih kayaknya, makanya beli mobil bisa nih, nambung lagi beli mobil, udah punya mobil, rumah ini kurang bagus, rumah bagus, ini kayaknya isinya udah yang bagus juga nih, terus, jadinya dunia mah, tidak dalam katakan di sini dalam keterangan. Orang yang rakus dengan dunia itu sama juga dia minum air laut. Semakin dia minum, semakin haus. Makin banyak hartanya, makin pelit. Ditaruh, ditumpulin. Entahlah buat beli anu terus. Tahu-tahu mati. Kalau sakit dulu mendingan dibawa ke rumah sakit. Biaya atau duitnya buat ke rumah sakit. Kalau langsung mati, tidak akan ke bawah. Jadi harta yang sebenarnya itu harta kita, yang kita makan itu jadi kotoran, ya jadi apa? Jadi tai bahasa ininya. Itu harta kita tuh, yang kita pakai nih, kita bikin baju, kita bikin motor, itu jadi apa? Jadi lapuk, jadi sisa, jadi buatnya yang kita pakai nih, jadi rusak. Dan yang ketiga, yaitu rezeki yang sebenarnya yang kita sedekahkan, itu yang kita bawa tuh. Misalnya hari ini kita sedekah 10.000, berarti itu dekat ke bawah tuh ke akhirat. Itu rezeki kita namanya. Gitu. Makanya hati-hati kalau kita punya 100.000, sedekah 1.000 perak lah. Gitu. Atau 10.000 atau 5.000 dah. Kalau 10.000 kebanyakan, kalau saya punya duit 100.000, kalau sedekahkan 10.000 tinggal 10.000, tinggal 90.000. Gitu kan. 1.000 dah jadi ikhlas gitu. Jadi sedekah itu jangan nunggu duit banyak. Bukan saya riak, ini tak harus bidimah. Ini tak harus bidimah bukan. Kalau mulai punya duit 10.000 ke, mulai 5.000, mau jual 100.000 ke, tetap sedekah 1.000 perak paling gede 2.000. Itu coba dah. Nanti dibalas sama Allah tuh lebih daripada itu. Makanya kalau kita mau bersedekah, ya jangan nunggu banyak duit, lagi susah kalau bisa nih. Di dompet kata orang goceng-goceng. Tuh kali dah, jadi 5.000, yang 1.000 saya mau kasih nih. Ikhlas tuh. Taruh lagi, ngomongnya begini, duit, ya, sekarang kamu, saya punya duit 5.000, sekarang kamu saya mau sedekahkan 1.000, nanti kamu kembali lagi kepada saya, teman-teman kamu yang merah, yang hijau sudah datang kepada saya, itu, bukan minta kita mengaduin dia, duit, kamu nih sekarang 1.000 perak, saya punya duit 5.000, 2.000 perak saya harus sedekahkan nih, di jalan Allah, tapi ntar balik lagi yang merah, yang hijau, ya kan? Yang apa lagi? Yang ada lagi ya? Yang abu-abu, misalnya yang hijau, datang. Bukan saya lagi bohong, bukan lagi ngomong cerita. Saya nyoba, asli itu nyoba punya duit 10.000. Saya kan 2.000 perak, duit. Kamu saya mau sedekahkan, tapi balik lagi yang hijau ya, sama yang merah. Sekali datang berapa? Itu yang merah datangnya 5, yang hijau datangnya 6, jadi berapa? Gede balasannya, bukan bohong itu kan, jelas itu mah. Gitu makanya ini mah lagi ngingetin suruh bersedekah, jangan kalau bersedekah jangan nunggu kaya, jangan nunggu banyak duit. Kalau hidup kita pengen berkah, emang hidup berkah gimana sih? Hidup berkah itu bukannya kita usaha, kita tabungkan taruh, bukan. Berkah mah sedikit bisa sedekah. Banyak apalagi kita punya rezeki sedikit bisa banyak bersedekah, itu berkah namanya. Berarti kita usaha kita ada di jalan Allah, gitu. Jadi berkah bukan banyak harta numpuk, bukan malah numpuk, malah puyeng. Saya punya duit udah 75 juta ini, sedangkan mobil Avanza 100 juta, Jigo lagi 25 juta lagi, nabung lagi kan, udah kebeli tuh. Pas parkir paling jelek Avanza, pengen Pajero, terus gitu ya. Makanya hati-hati, makanya bersedekahlah dengan niat secara yang ikhlas di jalan Allah, karena Allah. Kita ini lagi susah nih, sedekah gitu. Terus jangan diingetin, karena Allah itu membalasnya pas kita lupa, pas kita nggak inget sedekah gitu. Jadi jangan diingetin, kita sedekah. Mari boleh sedekah, katanya dia sedekah 2.000, balinya 5-an merahan 5, ini kan belum. Jangan diharap-harap.
Jadi nanti Allah itu memberinya apabila kita udah lupa. Jangan diingat tuh, sudah kita lupa, gitu ya. Kenapa? Kita dikasih sehat, dikasih berkah rezeki juga udah alhamdulillah ya di sini. Sekarang saya buka di sini yaitu muhtarul hadis, bahwasanya di sini ada yang keterangannya meminta-minta adalah perbuatan hina. Di sini jangan sampai nih. Lau ta'lamuna ma fil mas'alat masa ahadun ila ahadin yas'aluhu syai'an. Di sini kata Nabi dalam riwayat Nasai dari Aid bin Ibnu Umar, di sini bahwasanya seandainya kalian mengetahui kehinaan yang terdapat dalam hal meminta-minta, niscaya dia tiada seorang pun berjalan menuju ke orang lain untuk meminta sesuatu kepadanya. Jadi yang paling hina manusia itu meminta-minta. Misalnya kita punya nih, jangan suka minta. Jadi kita jangan sekali-kali berharap kepada manusia. Misalnya, saya mau sono, jangan, harapnya tetap sama Allah. Jalan, misalnya para mati misalnya kemana nih, tujuan sono, mudah-mudahan Allah ngasih rezeki, misalnya gitu. Jadi jangan diharapkan, kali sono nanti bagi sama dia. Jangan. Kalau udah berharap pada manusia, Allah malah jauh. Aturan Allah mau kasih, nggak jadi. Makanya jangan sekali-kali kita nih berharap pada manusia, pengen dikasih manusia, jangan, apalagi meminta. Gitu. Nanti Allah yang gerakan. Gitu. Kalau kita udah berharap duluan, itu Allah boleh jauh. Ngapain lu bagi? Gitu. Malah orang-orang yang mau ngasih nggak jadi. Jadi orang itu niat mau ngasih kita nggak jadi karena udah diharapin duluan. Allah tahu, kalau mau tahu hati kita, tahu Allah mah. Dia mintanya bukan berharap ke manusia, bukan sama aku, kata Allah. Udah, dijauhin lagi. Makanya hati-hati. Awal pertama kita berangkat dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Niat, ya Allah, aku keluar dari rumah untuk meraih rezekimu dari Allah. Gitu darimu. Ya Allah, aku berangkat dari rumah untuk meraih rezeki darimu ya Allah. Oh udah bebas itu di mana? Jangan dari rezeki Allah. Akhirnya kalau kita nggak kerja nih, nggak gawe, nggak kulit apa, nggak gawe, lagi jalan dipanggilin ke buku, nggak dipanggilin. Emang udah rezeki kita itu, gitu. Ngasihnya bukan kecil lagi kadang-kadang, 1 juta, 2 juta. Saya pernah begitu. Ya Allah, saya ini benar lagi perlu banget ya Allah, benar-benar lagi perlu ini duit. Gitu, jalan keluar, ya Allah saya keluar, tujuan saya ya Allah meraih rezeki darimu ya Allah. Itu cuma nggak sekali dapat nggak, itu dari pagi johor asar sampai maghrib belum ketemu, ketemu habis sholat isya. Itu saya mau pulang dipanggilin, suruh ngopi kasih duit, kan bikin rokok kasih duit. Masya Allah, berapa? 1 juta, bukan 100.000 lagi. Coba dikejar sakit tuh dari pagi nih, dari pagi dikasih, udah habis tuh. Ternyata kebesaran Allah itu melebihi daripada perhitungan kita ya. Di sini jangan sampai seandainya kalian mengetahui kehinaan yang terdapat dalam hal meminta, niscaya tiada seorang pun berjalan menuju ke orang lain untuk meminta sesuatu. Jadi kalau kita misalnya butuh buat yang ada misalnya benar-benar kering, bahasanya jangan minta, minjem dulu. Kali ada rezeki minjem ada, jadi minjem nyelang dulu. Mau ngomong saya begini, gitu. Dari pagi istri saya sering akan ngepunya beras acan misalnya. Tolong dah nyelang dulu, minjem dulu. Seleter lah misalnya, bahasa kecilnya. Itu nanti Allah gerakan. Nanti Allah gerakan tuh hati orang itu. Enggak pakai minjem, ngasih pasti gitu. Makanya jadi orang itu, jadi manusia itu, jadi manusia itu harus banyak mengasihi gitu. Kalau kita banyak ngasih mah ya Allah ngasih, dikasih lagi mau Allah, mana tahu gitu. Berkah. Yang dari situ di sini ada hadis yang berikutnya. Di sini hadis yang 977, akan datang suatu zaman, pada zaman itu harta haram dan
halal tidak lagi persoalkan. Jadi manusia ini udah lupa mau halal kayak mau haram kayak enggak, tapi udah itu kan udah akhir zaman. Kelak kebenaran akan datang kepada manusia suatu zaman. Di zaman tersebut seorang tidak mempedulikan lagi harta yang diperolehnya apakah dari hasil yang halal atau dari hasil yang haram. Hadis ini menceritakan tentang keadaan di saat hari kiamat telah ada dekat. Jadi kalau udah hari kiamat, contohnya sekarang ini ciri-cirinya udah banyak. Ciri-cirinya ada anak membudakan orang tuanya. Kata Nabi, nanti ciri-ciri hari kiamat ada seorang ibu melahirkan seorang raja. Sahabat bertanya, ya Rasul, apa iya ada orang ibu melahirin anaknya seorang raja? Perasaan sahabat memang nggak tahu. Perasaannya ibu seorang anak, ciri-ciri akhir zaman, ibu itu melahirkan anaknya jadi raja, gitu. Perasaannya mah nggak tahu. Kata Nabi, nanti ciri-ciri kiamat itu banyak nanti seorang ibu melahirkan anaknya seorang raja. Apa sih? Itu banyak kebudakan orang tuanya, nyuruh terus. Mau minta madang nyuruh emaknya. Mau sekolah, mau sarapan orang tuanya disuruh. Udah dia mau sekolah, baru pulang sekolah, sepatunya kadang yang nyuciin orang tuanya, emak ibunya lagi. Banyak sekarang ciri-ciri kiamat udah dekat. Banyak anak yang sering memerintahkan orang tuanya, termasuk anak yang durhaka, dan ciri-ciri kiamat udah dekat. Banyak. Terus setelah dia kawin, setelah dia nikah punya anak, dia sibuk kerja. Akhirnya emaknya jadi ngomong, jadi pembantu. Itu kata Nabi bener. Sekarang kejadian sekarang nih, banyak orang tua ngurus cucunya karena anaknya kerja. Dibudakan tuh di pagi, ya ngebudakin, udah dosa. Walaupun itu orang tua ridho, tapi Allah mah tidak akan ridho. Orang tua mah ridho, saya mah ngurusin cucu daripada orang lain misalnya. Daripada orang lain, saya ngurusin dah cucu saya capek-capek gak. Kita ridho, Allah mah tetap tidak ridho. Karena apa? Karena orang tua mah nggak boleh diperintahkan, nggak boleh sekali-kali nyuruh. Astagfirullahaladzim. Makanya nanti bencana akan datang di suatu kampung, suatu wilayah, apabila mereka sudah banyak yang durhaka kepada orang tuanya, durhaka kepada Allah. Orang yang durhaka kepada orang tuanya, apalagi ibunya, apalagi dia durhakanya kepada emaknya yang melahirkan, maka Allah berikan sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Di dunia tidak akan mendapat kesenangan. Orang yang durhaka kepada orang tuanya, Allah tidak akan berikan kesenangan di dunia, apalagi di akhirat. Jadi ajabnya diberikan di dunia dua. Di dunia dikasih, di akhirat juga dikasih. Kepada siapa tuh? Kepada orang tua. Orang tua siapa? Kalau kita udah belum kawin, orang tua kita dua, emak dan bapak. Kalau kita udah menikah, itu mertua kita adalah orang tua. Mertua kita itu adalah orang tua. Kalau kita durhaka kepada mertua, ya sama juga orang tua. Kan anaknya kawin sama kita, ya kan? Itu. Jadi jangan sekali-kali durhaka kepada mertua, walaupun itu mertua. Tetap dosanya sama. Tidak akan diberi kesenangan, diberikan sengsara dunia dan akhirat. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya dan kepada mertuanya, itu jangan dianggap, oh dia mertua ini. Jangan, itu kan anaknya, ya kan? Anak dia itu kawin sama kita. Dulu yang ngerawatin siapa? Yang nyekolahin siapa? Yang ngasih makan siapa? Sakit siapa yang ngurusin? Kan emaknya. Sekarang jadi ke bini. Terus dia dapat duit kasih ke siapa? Ke bininya. Gitu kan? Nggak boleh. Makanya kita harus taat kepada orang tua dan kepada kedua mertua. Kalau masih ada mertuanya. Gitu. Para manusia ada nggak apa-apa walaupun lain ini gak. Lain akidah juga gitu apa gitu. Jadi harus bagaimana? Kalau hidup pengen berkah, tenang, duit ngepupu dapat wae, itu udah jalanin. Ya, orang tua udah meninggal, kirimin Fatihah. Kalau orang tua masih ada, datengin, berkah, enak, berkah mah nggak capek. Ya, gitu ya. Nah, maka di sini pelajaran ini saya bukan lagi ngajarin, bukan lagi ngajarin, bukan lagi guruin, bukan. Saya lagi mengingatkan, nggak menyinggung, nggak menyinggung ini mah. Pokoknya siapa tahu yang saya ucapkan ini
dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya durhaka kepada orang tua, mudah-mudahan jangan durhaka lagi. Kenapa? Dahsyatnya yang tadi saya bilang, orang yang durhaka kepada emaknya maka tidak akan diberikan sedikit pun kesenangan. Entah udah tua, apalagi emak kita udah mati, susah tobatnya. Emak kita, orang tua kita udah mati, susah. Nanti kita ngalamin sengsara, anak kita pada ngelawan semua ntar. Kalau kita ngelawan sama orang tua, ya anak kita ngelawan. Siap-siap, gitu. Siap-siap balasan dari Allah di dunianya. Di akhirat kata Nabi tidak ditinggalin sedikit pun. Oh, hati-hati ya. Hati-hati, ini mah lagi ngingetin, bukan lagi ngajarin, bukan lagi nguruin, ini mah ngingetin. Karena kita sesama umat Islam adalah saudara, ya. Saudara semua nih, gitu. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menuntut ilmu ini mudah-mudahan menjadi saksi nanti di yaumil kiamah, dan kita dimatikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mati kita dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena ini ucapan saya bukan lagi nguruin, bukan lagi ngajarin, ini mengingetin ya, kita ngaji bareng-bareng apa yang saya bacakan dari kitab ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat diri saya dan keluarga saya dan umumnya buat jamaah sekalian. Mudah-mudahan ya saya ngomong begini, keluarga saya dengerin, ya, tidak tahu nih anak-anak saya nih, bahwa orang yang durhaka kepada kedua orang tua itu akan diberikan sengsara di dunia dan akhirat. Itu ingetin ya, supaya kita jangan durhaka ya, gitu. Minimal kalau itu kita nggak bisa ngasih, ya nyenangkan hati atau gitu ya, gitu ya. Dan mudah-mudahan semuanya wallahu a'lam bishawab, semuanya saya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya ucapkan tidak ada rasa nyinggung. Mudah-mudahan semuanya ini ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.